apa sih bedanya sambal yang kita bikin dengan sambal yang dibikin oleh mereka. Jadi kita menjadikan misalkan sambal itu sebagai pintu masuk. Jadi kita ingatkan bahwa kan ada banyak jenis sambal. Ada sambal bajak, ada sambal teri, ada sambal ijo. Nah, apa sih yang bikin sambal kita itu berbeda? Sehingga kita bisa mengoptimalkan apa sih keunggulan atau keunikan yang dimiliki oleh produk kita. Jadi kalau sebagai contoh di sini misalkan kopi. Jadi kopi itu kan punya cerita unik. Jadi ada namanya kopi logi. Pengetahuan tentang kopi sejak dari pembibitan, budidaya, panen, pasca panen sampai kopi itu tersaji. Nah, nanti dicari apa sih cerita-cerita unik yang berada di balik produk itu. Jadi misalkan usaha kopi yang memberdayakan perempuan miskin atau yang lainnya. Jadi, nah inilah kita menggali bagaimana cerita-cerita unik yang seringkali tidak diangkat. Padahal bisa menjadi nilai tambah produk kita. Sehingga kita fokus bahwa produk kita itu tidak sekedar produk tetapi melampaui dari nilai produk itu sendiri. Nah, marilah kita akan mencoba buat diskusi. Nanti silahkan pertanyaan ini untuk dijawab. Jadi, bagaimana sih agar kita bisa menemukan unique selling proportion? Jadi, unique selling proportion adalah apa sih yang membedakan produk kita dengan produk serupa milik kompetitor. Jadi dia harus unik, menarik, dan menyentuh emosi pelanggan. Jadi cerita menarik ini harus bisa menggugah perhatian dan emosi, bahkan sebagai identitas diri kita. Sehingga tidak jarang unique selling point ini bisa membuat pelanggan merasa taste-nya naik. Jadi misalkan USP-nya Harley Davidson itu seperti apa, USP-nya Apple itu seperti apa. Nah, kita akan belajar untuk membandingkan contoh iklan di slide yang ada. Jadi di sini ada 2 iklan. Yang pertama tentang ayam penyet organik. Terus yang kedua tentang promo. Jadi dia ada ayam geprek, nasi lalapan, dan es teh tawar. Nah, silahkan. Apa sih Bapak Ibu itu nanti milihnya yang mana? Buat apa? Dari 2 iklan yang ada. Mungkin minta tolong Teh Dina untuk mengambil 2 peserta untuk menjelaskan mana sih ayam penyet yang apa? Dari iklan ini mana yang lebih menarik atau mana yang intinya menceritakan dia memilih aja sih salah satu dari 2 produk yang ada di paparan. Atau Oke. siapa yang mau menjelaskan, silahkan. Mohon nanti Teh Dina buat unmute ya. Ya. Oke, dari ada beberapa partisipan. Mungkin ada yang usaha ayam, siapa? Silahkan raise hand. Atau punya usaha kuliner? Atau mendampingi usaha kuliner? Atau mungkin saya tunjuk ya. Mungkin dari Pak Poino Banjarnegara ya. Mas Asfa, Pak Bu Raulan itu ada raise hand. Saya buka Ya, dulu. silakan. Sip. Oke, Bu, bisa di-unmute. Ya, silakan Bu Raulan. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya, baik narasumber, co-hostnya sama peserta. Dari iklan yang 2 ini, saya lebih tertarik dengan yang ayam penyet organik, karena di samping dia sudah organik, berarti nyaman dari bahan kimia,
dia juga menuliskan di sini dibuat dari daging ayam organik pilihan, tidak adalah keterangannya lengkap dan juga gambarnya menarik, dan juga di sini ada halal, toib, lebih sehat dan lengkap semuanya pokoknya. Jadi kita nyaman untuk makannya. Masalah harga memang nggak disebutkan. Jadi bagi saya itu karena ini makanan, berarti saya milih nomor 1. Walaupun nomor 2 itu lebih murah, ya itulah kelebihan nomor 1, menarik, penyusunannya juga menarik gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Jadi milih tadi beberapa alasan. Jadi yang salah satunya adalah halal, toyib, dan menarik. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu peserta lagi menyampaikan alasannya. Ada tuh Mas Asfa, Pak Oye Hadi. Oke, silahkan. Udah saya buka untuk ini. Silakan Pak Oye. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oh ya, terima kasih. Oke. Saya sependapat dengan Ibu Raulan. Ya, jadi yang menarik dan sangat ini unik menurut saya yang gambar pertama ya. Pertama yang saya lihat itu adalah ayam penyetnya, gambarnya itu lebih istilahnya ditonjolkan ya. Selain namanya juga ayam penyet organik, nah gambar ayam atau fotonya ayamnya itu lebih menonjol dibanding yang kedua gitu ya. Nah yang kedua dari sisi pemberian penjelasan keterangannya, ayam penyet organik ini lebih dikecilkan sehingga tidak ditonjolkan. Ada tulisan halal dalam bahasa Arab, kemudian halal di bawahnya lagi yang warna kuning. Nah itu. Nah sedangkan yang ayam geprek juara itu kesannya masih banyak tertutup dengan tulisan yang ini. Ayam geprek, nasi lalapan, ST, dan semuanya itu. Nah itu sebenarnya kurang ini sebenarnya. Jadi yang ditonjolkan ayam gepreknya ini nggak begitu jelas gitu ya. Nah kemudian kalau ayam penyet organik itu ayamnya lebih jelas dan background-nya juga warna putih dan itu bagus dan menarik gitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Jadi disinilah memang salah satu strategi. Jadi bagaimana sih kita mencari aspek loyalitas dan emosional dari konsumen sehingga kita mencari bagaimana agar konsumen itu mau loyal menggunakan produk kita secara berkesinambungan. Jadi dengan ayamnya itu tidak disuntik, bebas residu, non MSG, rendah kolesterol, atau kalau disingkat brandingnya adalah halal, toyib, lebih sehat dan lezat. Jadi sehingga masalah jual beli itu memang tidak sekedar jual beli. Bagaimana ini murah, ini mahal, tetapi bagaimana agar kita bisa menjelaskan selain fungsi dan kualitas produk sehingga lebih ditekankan kepada investasi dan loyalitas emosi konsumen terhadap produk karena hal ini yang memang sangat berpengaruh. Jadi kita mengoptimalkan bagaimana sih gaya hidup sehingga lebih kepada fungsinya, tidak hanya kualitas saja. Jadi misalkan kalau di contoh yang lain, kenapa sih tadi sudah disebutkan bagaimana sih Apple atau iPhone atau motor gede. Jadi ada semacam citra atau identitas yang ingin dibentuk sehingga dengan makan ayam ini kita lebih sehat. Jadi bukan hanya murah tapi juga sehat sehingga misalkan kalau kita pakai motor besar, nah itu kan citranya kan lelaki yang wah intinya maskulin. Kalau Apple identik dengan generasi high class. Nah, itulah
salah satu dari unique selling point. Jadi lebih bahwa produk kita itu menekankan nilai lebih dari sekedar fungsi membeli atau bahkan juga bisa membantu atau bisa juga dengan konsep memberdayakan. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari isu tentang unique selling point. Nah, sekarang baru dikombin dengan isu sustainability. Jadi, karena saat ini konsumen itu sudah mulai cerdas. Jadi, terutama generasi milenial, mereka lebih tertarik kepada produk yang eco-green. Mereka juga lebih tertarik kepada social enterprise dan perlindungan anak dan perempuan. Jadi berdasarkan penelitian dari Nielsen itu memang masyarakat itu lebih tertarik kepada isu lingkungan hidup sehingga bahkan sustainability itu terbranding dengan lingkungan hidup. Nah, dari slide di atas memang sustainability. Jadi bagaimana sih kita bisa menciptakan produk yang ramah lingkungan, yang aman, sehingga sesuai dengan ya memang hasil penelitian di atas. Jadi ini data tahun 2018 ya tentang produk-produk yang go green, terutama yang ramah lingkungan yang memang saat ini memang sedang menjadi tren di masyarakat. Nah, yang kedua, kita akan mencoba menegaskan bahwa bisnis itu bukan sekedar jual beli produk, tetapi bisnis itu adalah bisnis yang berkelanjutan. Sehingga kita harus memunculkan tentang bagaimana sih identitas bisnis kita, transparansi dari bisnis kita, dan nilai yang ada di bisnis kita. Jadi dari isu sosial dan lingkungan ini, maka kita akan lebih fokus kepada sustainability. Jadi sustainability sebenarnya bukanlah sesuatu yang sulit. Jadi ada beberapa UMKM yang melakukan beberapa isu sustainability, tetapi memang tidak pernah terbranding atau memang tidak di-branding sebagai isu sustainability. Jadi misalkan pelaku UMKM itu sudah menyediakan tempat sampah, itu tuh sebenarnya sudah merupakan hal-hal yang terkait dengan isu sustainability. Jadi misalkan dengan pelaku UMKM yang memberikan pelatihan bagi ibu-ibu di sekitar agar bisa menanam sayur hidroponik, kemudian sayurnya dibeli oleh UKM. Ini bisa jadi isu sustainability. Jadi pelaku UMKM itu intinya tidak hanya melatih ibu-ibu yang punya skill baru, tetapi juga meningkatkan, jadi memberdayakan lingkungan sekitar. Jadi isu-isu sustainability itu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan isu pemberdayaan, isu sosial, isu lingkungan, dan peningkatan ekonomi. Jadi inilah yang kemudian diangkat menjadi bagian dari USP, sekaligus untuk meningkatkan branding dan marketing. Jadi kita membangun sebuah bank cerita agar bisa menjadi bagian dari USP kita, branding kita, dan marketing kita, membangun identitas dari produk kita agar lebih baik dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Nah, tugas kita hari ini adalah bersama-sama untuk menemukan unique story untuk membuat bisnis kita itu agar lebih sustainable. Jadi unique selling proposition itu adalah sustainability dari bisnis kita atau usaha yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, bagaimana sih kita membranding produk kita itu agar terlihat lebih etis dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang kemudian dikomparasikan dalam sebuah bank cerita. Jadi diceritakan dan dikomunikasikan kepada publik. Jadi ini yang harapannya bisa menarik calon pembeli, bahkan investor untuk menanamkan modal karena usaha kita sudah menarik dan bisa menarik lebih banyak konsumen. Jadi misalnya
kita harus paham tentang proses bisnis kita itu secara keseluruhan. Jadi poin-poin sustainability itu tidak hanya lingkungan, jadi ada lingkungan, ada sosial, dan ada juga isu ekonomi, jadi atau pemberdayaan. Jadi intinya sustainability itu lebih ke arah meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat, melestarikan budaya lokal, mendorong gaya hidup positif, jadi memanfaatkan pemasok lokal, melindungi hak-hak pekerja perempuan, ada customer care, ada layanan purna jual. Nah, inilah isu-isu tentang sustainability. Jadi, isu sustainability inilah yang diidentifikasikan dalam setiap proses bisnis kita. Jadi, misalkan di paparan ada isu tentang food sustainability. Jadi, bagaimana menjelaskan tentang food sustainability dalam sebuah rangkaian. Jadi, pertama dari produksinya. Produksinya bisa kita buka tentang apakah produk kita itu organik, apakah berkelanjutan, jadi dipanen secara baik, intinya lebih ke arah hal-hal positif tentang prosesnya. Terus dari frameworknya dia bisa fair trade, bisa hidup berdampingan dengan secara sederhana, lebih sehat atau yang lainnya. Terus dari sisi prosesnya, proses dan distribusinya, jadi mengoptimalkan sumber daya lokal atau yang lainnya. Nah, terus lalu dari sisi konsumsinya, dia adalah misalkan organik, prosesnya lebih sedikit tanpa bahan-bahan kimia, menggunakan misalkan dagingnya sedikit atau bahkan mungkin fokus kepada veggie. Terus yang terakhir adalah di limbahnya. Jadi packagingnya itu menggunakan yang bisa reuse atau recycle, non toxic dan recyclable. Nah, ini adalah beberapa semacam rantai nilai, sehingga isu sustainability itu memang terkait dengan rantai nilai yang ada sejak dari produknya, konsumsinya, distribusinya, dengan konservasinya. Nah, ini ada di kita miliki proses yang kita pakai sebagai acuan, misal jaga aspek legalnya. Nah, itu kriterianya apa? Jadi kita memilih bahan baku itu, misalkan bahan bakunya itu lokal, non organik, kualitasnya terbaik. Jadi ada sortasi itu misalkan. Terus dari sisi produksi, bagaimana karyawan di pabrik kita itu diperhatikan baik dari kesehatan maupun keamanannya. Terus dari sisi konsumsi, bagaimana makanan yang dihasilkan itu tidak berbahaya bagi konsumen. Bagaimana bila konsumen ingin komplain, jadi ada layanan purna jualnya atau yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa isu sustainability yang memang bisa dimunculkan. Jadi sejak dari produksi, konsumsi, bahkan mungkin sampai distribusi dan bagaimana menjaga keberlangsungan hidupnya. Nah, kita akan latihan diskusi sebagai bisnis kuliner. Apa saja sih isu sustainability dalam proses bisnis kita? Jadi untuk isunya yang jelas, yang pertama ada 3. Yang pertama itu dari proses pemilihan bahan baku. Jadi untuk proses pemilihan bahan baku, jadi misalkan bagaimana sih keamanan bahan pasokan? Ada iklan ini. Asal itu dari mana? Jadi apakah ada pasok itu dari lokal atau luar negeri atau dari daerah tertentu? Terus bagaimana sih verifikasinya? Terus bagaimana sih seleksi dari pemilihan pemasok? Nah, ini sebagai
salah satunya. Terus yang kedua, dari sisi pengolahan. Bagaimana sih keselamatan karyawan selama mereka bekerja di Oh my God. mohon maaf, mohon di-mute. Terus bagaimana tingkat remunerasi atau kesejahteraan karyawan? Terus sebentar, saya lihat. Bentar ya. Ini ada yang unmute ini. Oke. Ya dari tadi nih yang tadi kita keluarkan aja ya. Yo, dick, that shit big. For my dad, I got I just fucked Mohon maaf ya, ada yang and I just fucked a little nigga. Sudah kita keluarkan. Mohon maaf itu di luar dari tadi saya mau keluarkan. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 3 proses tentang isu sustainability. Jadi yang pertama dari proses pemilihan bahan baku, yang kedua dari proses pengolahan, yang ketiga dari proses konsumsi. Nah, kalau digambarkan ada 2 gambar lagi. Contoh unique selling berdasarkan sustainability. Jadi di sini ada 2 iklan lagi. Jadi yang pertama PSBB diperpanjang, ada menu baru untuk kamu di rumah. Adalah ayam saus telur. PSBB paket 10.000 bareng Enso. Terus yang sebelah sana ada diet and healthy fast food. Jadi ayo ke Saung Jamur, ada 7 alasan makan di Saung Jamur. Jadi masakannya lebih organik, menu vegetarian, bisa milih sendiri, parkir, ada wifi, terus intinya bisa pulang bawa oleh-oleh jamur. Nah, saya mau tanya mungkin ke 2 peserta lagi. Jadi kalau dari 2 iklan ini, apa pendapat kalian tentang 2 iklan yang sudah ada? Mungkin 2 lagi, silahkan kalau ada yang raise hand agar kita bisa unmute untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin sama ya, 1 pria, 1 wanita. Mungkin saya awali dari atas. Pak Aryawan, boleh bantu? Halo Pak Aryawan. Boleh bantu kita Pak buat ya kenapa? Oke, silakan dari 2 iklan ini apa pendapat Anda tentang 2 iklan yang ada ini? Jadi yang pertama dari PSBB, yang kedua dari diet and healthy food terkait dengan isu sustainability. Atau Pak Ari milih yang mana itu? Kalau yang kedua, yang gambar merah, yang diet healthy fast food. Oke, yang diet healthy fast food. Alasannya apa, Pak? Alasan ini kan ada di situ dijelaskan sudah 7 alasan makan di Saung Jamur. Dibandingkan dengan yang PSBB cuma memberikan informasi terkait dengan makanannya aja, tapi alasan tersendirinya tidak ada. Oke, ya. Terima kasih Pak Ari. Oke.
Kita ke satu peserta lagi. Nah, sekarang gantian yang Putri. Yang Putri, sebentar, siapa ya? Bu Eka? Bu Eka Setiawati, boleh bantu kita, Bu? Halo. Ya, Ya Pak. silakan Bu. Nah, dari dua iklan ini, contoh unique selling proportion yang berdasarkan sustainability itu yang lebih terlihat yang mana, Bu? Kalau yang saya lihat itu yang kedua Pak. Oh, Yang ya. kedua karena dia ada tambahan, ada plus-plusnya itu banyak dan sepertinya menarik gitu loh. Oh, Jadi ada tambahan aneka makanan, ada kemudahan wifi, parkir dan lain-lain yang menarik, sama bisa metik jamur sendiri, milih sendiri, itu Pak. Oke, sip. Terima kasih Ibu. Terima Nah, kasih. ini adalah dua contoh iklan. Nah, sekarang tinggal kita kembalikan kepada usaha kita atau kepada mitra kita. Jadi, bagaimana sih agar kita bisa memiliki USP atau selling point. Jadi, hal ini adalah terkait dengan identitas, produk yang terkait dengan bisa misi sosial, produk yang terkait dengan gaya hidup, atau produk premium dengan segmentasi pasar dan karakteristik tertentu. Jadi ada dua iklan yang memang salah satunya itu menggambarkan bahwa produknya itu lebih menjual. Jadi ada menjual baik fungsinya, memiliki kualitas produk secara umum. Jadi bisa dengan tanpa kalimat berbunga-bunga atau lebih fokus kepada menjelaskan tentang nilai gaya hidup atau sosial terkait dengan produk yang kita miliki atau yang dimiliki oleh mitra kita. Jadi kita dalam iklan ini bukan memilih mana yang lebih baik, tapi untuk memetakan strategi-strategi apa saja yang bisa kita pelajari dalam menentukan unique selling point. Nah, ini adalah salah satu kuncinya. Nah, buat pelaku UMKM, ini nanti bisa diwujudkan dalam sebuah company profile. Jadi, dalam company profile itu menjelaskan tentang apa sih isu keberlanjutan yang dalam setiap proses bisnis yang kita miliki. Jadi, misalkan dalam company profile itu kita menyebutkan aja minimal 2 dalam proses bisnis yang mereka miliki. Jadi misalkan bisa dari sisi proses pemilihan bahan baku. Jadi isu sustainability-nya kan tadi sudah disampaikan di proses pemilihan bahan baku. Jadi misalkan bahan bakunya itu lokal atau organik atau pemasoknya sudah jelas, pemasoknya langsung directly dari petani atau apalah. Jadi nanti kita cari isu sustainability dari proses pemilihan bahan baku. Terus proses pengolahan bahan baku. Jadi misalkan tenaga kerjanya juga lokal, standar keamanannya itu terjaga, ada proses pekerjaan yang bagus, pengolahannya dilakukan secara bertahap dan bersih, itu. Jadi itu misalkan dari proses pengolahannya. Terus misalkan untuk proses distribusi, jadi proses distribusinya itu dilakukan dengan lebih baik. Jadi pengantaran itu aman. Jadi memakai boxnya itu dijaga kebersihannya. Terus supirnya tidak ugal-ugalan atau yang lainnya. Nah, nanti terkait dengan isu-isu yang ada. Terus proses konsumsi oleh pelanggan. Jadi ada layanan purna jual, ada hot number, ada jelas tercantum kapan sih jatuh temponya atau expired-nya itu juga jelas. Nah, ini adalah isu-isu sehingga kita memfokuskan bahwa memang bisnis itu bukan sekedar jual beli, tapi bagaimana agar nilai dari bisnis itu bisa dioptimalkan. Jadi
intinya bagaimana sih mengoptimalkan isu sustainability dalam rangkaian bisnis kita. Gitu. Nah, untuk regulasi sendiri tentang sustainability itu sudah ada di Indonesia. Jadi ada POJK nomor 51 tahun 2000. Itu ya memang lebih ke arah itu tadi dari 3 hal. Jadi misalkan dari isu lingkungan, isu pengolahannya, isu konsumsi, dan isu yang lainnya. Jadi di sini untuk POJK karena dia aturannya sebenarnya OJK kan mengatur bank. Nah di sini bank itu didorong memberikan kredit bagi bisnis yang berprinsip keberlanjutan dan perusahaan besar harus membuat laporan sustainability. Nah ini sebagai ceruk agar kita memang bisa minimal membuat kalau perusahaan dia jelas laporan sustainability. Nah, kalau buat UMKM, nah kita komunikasikan dalam bentuk company profile atau sustainability company profile sehingga ya minimal sudah membantulah. Jadi seandainya itu memang tidak dilakukan oleh memang hal-hal yang sudah dilakukan oleh pelaku UMKM untuk menjaga isu sustainability karena memang aturannya itu sudah jelas. Jadi bank itu mereka itu memang diharapkan memberikan pendanaan atau kredit terhadap usaha yang ramah lingkungan. Bahkan konon itu ada 20% dari total dana kredit bank itu harus diberikan kepada usaha yang ramah lingkungan. Nah, selain itu ada juga secara global. Jadi PBB itu sudah menjadikan Sustainability Development Goals atau SDG sebagai tujuan untuk pembangunan global. Jadi kalau kita pengen sustainable, maka ya UMKM itu juga harus ikut tren yang ada. Jadi ini isu-isu yang bisa kita jadikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam bentuk bank cerita sehingga bisa dikomunikasikan untuk berbagai kebutuhan. Nanti bisa kita post di posting kita di pitch deck, bahan flyer. Nah, kalau saya sih lebih fokus kepada sustainability company profile. Jadi company profile-nya itu sudah memiliki isu-isu tentang sustainability. Jadi sudah berstandar sustainability atau kalau di sini kita memakai GRI atau Global Reporting Initiative. Jadi ada standar. Jadi GRI itu memang organisasi bisnis ya. Mereka fokus berkelanjutan terhadap isu keberlanjutan yang penting. Jadi lembaga ini memang ada non-profit di Amsterdam di 97. Jadi memang menjadi dasar standar. Jadi saat ini mungkin ada 65% sustainability on RI. Jadi mereka pakai dimiliki. Jadi ada standar poin, baru nanti ada based on lingkungan, ada yang berdasarkan standar ekonomi, ada standar lingkungan hidup, sama standar. Jadi di sini kita lebih fokus kepada benefit. Jadi benefit dari profil keberlanjutan untuk UMKM sehingga harapannya kita memiliki company profile yang memang sudah sustainability sehingga nanti di situ itu sudah ada brandingnya, sudah ada marketingnya, harapannya agar kita bisa go global karena beberapa contoh
pelaku UMKM yang mereka harus ekspor, mereka itu kadang-kadang bayarnya itu beli. Nah, bayar itu datang memang untuk melihat usaha kita apa tidak bertentangan dengan isu sustainability. Jadi ada beberapa isu sustainability. Jadi misalkan dari tingkat keamanan, apakah karyawan kita sudah dijaga keamanannya, apakah sudah punya misalkan BPJS, cuti misalkan kalau buat wanita ada cuti hamil, cuti, intinya ada standar kesehatan karyawan. Terus apakah sudah tidak memakai tenaga kerja di bawah umur, jadi tenaga kerja anak, apakah tidak merusak lingkungan. Nah, mereka itu akan melakukan semacam cross check terkait dengan isu sustainability. Jadi ini yang harus dipahamkan kepada pelaku UMKM. Jadi kalau kita punya sustainability, minimal kita sudah selangkah lebih maju karena kita mampu berpikir secara lebih strategis ketimbang perusahaan ya, karena kan posisi UMKM sama perusahaan itu lain. Kalau perusahaan dia wajib punya sustainability report. Tapi kalau memang UMKM punya sustainability report, yaitu nggak apa-apa. Coba kita fokusnya lebih ke arah sustainability company profile saja. Jadi intinya kita menyampaikan bahwa usaha kita sudah berupaya memenuhi aspek-aspek sustainable. Sehingga nanti kalau ada audit buyer, ya kita memang sudah melakukan yang terbaik. Jadi karena memang biasanya pasar ekspor itu mensyaratkan produk yang ada sesuai dengan prinsip yang berkelanjutan. Jadi makanya kalau secara global pasar ekspor, tapi kalau secara nasional ada peraturan dari OJK. Nah, inilah kenapa isu sustainability saat ini menjadi salah satu isu yang terpenting, isu yang bagus, sehingga beberapa pihak banyak yang berupaya membuat sustainability. Nah, makanya di kita ada yang namanya dibuat pelaku UMKM, kita simple, kita bikin sustainability company profile. Jadi dengan yang pertama itu memanfaatkan cerita-cerita unik dari bisnis kita untuk membedakan diri dari kompetitor. Nah, kita mengarahnya ke arah isu sustainability. Jadi, misalkan tadi, kenapa sih kayak saya pakai sambelnya itu kita misalkan saja sambel ya. Oh, sambal kita itu bahan bakunya organik, berbahan baku lokal, jelas-jelas organik atau ramah lingkungan. Yang kedua, pemasoknya sudah kita ketahui, kita langsung berhubungan langsung sama petaninya. Nah, ini ada isu-isu yang memang bisa kita pergunakan. Atau misalkan usaha kita itu yang lainnya. Nah, mungkin kita bisa mencari praktiknya. Jadi tergantung usaha kita itu apa. Jadi intinya kita gali bagaimana sih isu-isu unik, cerita unik. Jadi memang kita yang harus berupaya membuat semacam bank cerita, terus itu didokumentasikan. Jadi kita dokumentasikan sebagai dokumen pendukung untuk mengkomunikasikan bisnis yang ada. Jadi kita pinjam atau ya udah kita fokus kepada bahan promosi bahwa kita sampaikan bahwa usaha kita adalah usaha yang sustainable, bahwa sebagai profil yang kita miliki. Nah, inilah kenapa company profile ala sustainability sudah ada sih Pak harus ditulis. Jadi isinya itu. Jadi sebagai ya lebih ke arah tahapan sih. Jadi isu-isu standar yang memang bisa diaplikasikan kepada organisasi.
atau lembaga kita atau UMKM. Terus ada 33 isu spesifik. Jadi itu terkait dengan ekonomi, lingkungan hidup, sama sosial. Nah, perusahaan dia cuma memilih isu-isu yang memang terkait atau relevan dengan isu-isu yang ada. Jadi terkait dengan misalkan topik-topik khusus yang memang harus dimiliki. Jadi misalkan kalau untuk JRI 101 lebih ke arah ya kayak semacam CV secara umum lah. Jadi ada kelengkapan, konteks, dan yang lainnya. Terus kalau yang isu standar JRI 200, nah jadi di sini adalah isu ekonomi. Isu ekonomi itu misalkan terdiri dari performa ekonomi, pasarnya seperti ketersediaan, pasarnya seperti apa, dampak tidak langsungnya, terus praktik pengadaannya itu seperti apa, ada anti korupsi, tidak intinya anti kompetitif. Jadi perilaku yang anti bersaing secara tidak sehat, terus taat secara pajak. Itu dari sisi ekonomi. Terus dari sisi isu lingkungan itu ya terdiri dari bahan baku, energi, dari air, penghematan air, keanekaragaman hayati, emisinya, terus pengolahan limbahnya, terus kepatuhan terhadap lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, terus selain kepatuhan terhadap lingkungan hidup dari kita juga dari pemasok kita, itu dari sisi lingkungan hidup. Nah, dari sisi sosial itu yang lebih banyak, jadi terkait dengan tenaga kerja, hubungan dengan tenaga kerja, standar kesehatan dan keamanan, pendidikan dan pelatihan, keanekaragaman hayati, non-diskriminatif. Jadi ada banyak sekali isu-isu yang dari sisi sosial, praktek keamanan, hak kayak semacam serikat pekerja, kebijakan umum, customer keamanan dan kesehatan dari pelanggan, termasuk ada marketing sama labelingnya itu seperti apa, dan social planning. Jadi ini beberapa fokus dari isu sustainability. Nah, kita tinggal mencari isu-isu inilah yang kemudian diaplikasikan kepada usaha kita. Jadi kita fokus kepada profil perusahaan, pemasok, ketenaga kerjaan, keselamatan kerja, air, listrik, limbah, dan komplain pelanggan. Jadi ini misalkan. Jadi yang awalnya ini 33, 34 itu kita standarkan aja ke sini lebih fokus. Nah, ini nanti dibuat dalam bentuk sustainability company profile. Wah, maaf ini bahasanya masih tugas. Nah, coba nggak apa-apa kalau memang mau dibuat bisa diaplikasikan kepada pelaku UMKM atau UMKM mitra kita. Jadi kita bisa misalkan menuliskan company profile berdasarkan pendampingan. Jadi karena kita konsepnya kayak TOT ya ini. Jadi ini contoh-contoh company profile. Mungkin dari sini ada yang bisa dikomunikasikan. Silahkan mungkin ada pertanyaan atau tanggapan tentang bagaimana sih kita bisa mengaplikasikan isu sustainability. Atau mungkin saya berikan satu contoh ya tentang contoh laporan sustainability. Sebentar. Mas Asfa. Ya, Mbak. Ini tadi di chat ada 2 pertanyaan yang saya catat. Oh, ya. Ya, Siap. yang pertama dari Nur Hidayat bertanya apakah sama dengan sukses story? Oke. Terus yang kedua biar sekalian. Yang kedua terkait dengan segmen pelanggan bagaimana? Oke. Ya. Siap, terima kasih. Jadi untuk sukses story itu bisa sama. Yang penting sukses story-nya itu terkait dengan isu-isu sustainability yang tadi. Jadi terkait sukses story tentang ekonomi,
misalkan ada pemberdayaan masyarakat atau yang lainnya. Terus yang kedua terkait dengan isu lingkungan dan yang ketiga terkait dengan isu sosial. Jadi ini bisa juga terkait dengan isu apa namanya tiga isu itu. Jadi kita memang sustainability company profile memang cuma terkait kepada tiga hal. Jadi ke peningkatan secara ekonomi, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, yang kemudian dari isu lingkungan, itu juga sama langsung atau tidak langsung, dan juga isu sosial. Jadi ini yang memang kita bahasakan. Jadi asalkan terkait dengan isu itu, ini bisa juga dalam bentuk success story. Terus kalau memang lebih ke arah segmentasi, ya memang segmentasinya memang lain-lain ya. Jadi kalau yang ekspor itu sudah pasti akan tersegmentasi. Tapi kalau kita lokal, karena ada aturan dari POJK, otomatis ya ini juga bagian dari bukan segmentasi aja, tapi kan kita sebenarnya simple sih, agar kalau kita sudah diminta sustainability report, minimal ya kita sudah punya sustainability company profile. Jadi company profile yang di dalamnya sudah termasuk isu-isu tentang bahwa kita ini punya semacam sustainability report insight, itu aja sih. Gitu, Mbak Dina. Mungkin saya perlihatkan contoh ya. Jadi ini ada satu contoh sederhana, dia dari Koperasi Wanita Tani. Jadi kebetulan kemarin saya bikin wah, ini rahasia saya bisa terbongkar ini. Nah, ini contoh salah satu sustainability company profile. Jadi ini sangat sederhana ya, dari Koperasi Wanita Tani. Jadi sustainability-nya itu yang pertama, dia hanya menggambarkan UMKM-nya itu secara umum. Jadi lebih ke arah perusahaan secara umum. Baru nanti ini masih sama seperti company profile biasa. Jadi menggambarkan perusahaan secara umum. Jadi apa sih usahanya itu, terus produknya itu seperti apa. Presentasinya nggak muncul, Mas. Oh, presentasinya nggak muncul? Nggak. Oh, ya. Padahal di saya sudah. Oh, sorry. Sebentar, Mbak. Pause ternyata. Sebentar. Oh, ternyata tidak bisa pakai itu. Sorry. Ternyata presentasinya karena mungkin bentuknya lain tidak bisa tertampilkan. Nanti saya share di grup. Jadi intinya ketika kita bikin presentasi hampir sama seperti hampir sama seperti paparan biasa, presentasi biasa. Cuma di situ nanti akan juga ditampilkan isu-isu sustainability. Jadi sudah ada standar. Jadi ada standar yang sudah ada. Kalau ini kelihatan nggak? Ini kelihatan ya? Nah, jadi intinya isunya cuma ditambahin itu sih. Jadi kayak company biasa, terus yang misalkan ini ada market presence. Jadi kita lebih GRI 200 bahwa perusahaan kita sudah melakukan pembayaran pajak, itu sudah masuk standarnya. Atau anti corruption, jadi perusahaan kita memang tidak menerima uang di muka atau apalah itu. Atau misalkan praktik pengadaan, jadi supplier itu memang dipilih sesuai dengan
standarnya. Jadi di supplier itu memang dipilih berdasarkan sortasinya. Jadi dia tidak memilih supplier itu memang hati-hati. Suppliernya dia harus ramah lingkungan atau apa. Jadi itu standarnya, cuma disebutkan aja GRI. Jadi di sini memang lebih ke arah fokus ke standarnya. Jadi karena kita pakai standar GRI, ya kita pakai misalkan standar GRI 200, nah itu yang ditampilkan kepada perusahaan. Nanti di akhir sesi mungkin saya kirim by chat ya, contohnya, jadi agar bisa dilihat terus nanti cuma diperbandingkan. Jadi sebenarnya hampir sama dengan company profile biasa, tetapi kita memasukkan unsur-unsur GRI standar ke dalamnya. Jadi misalkan terkait dengan energi, jadi usaha kita sudah berupaya melakukan penghematan energi. Dulu kita memakai lampu yang wattnya banyak. Nah sekarang kita sudah memakai lampu yang bisa diaturable. Jadi kalau kita butuh terang, kita tinggal naikkan tapi lampunya itu sama. Jadi wattnya lebih sedikit tapi kualitasnya lebih bagus, itu bisa juga. Atau kita pakai standar. Jadi kalau sudah ada aturan dari perusahaan, kalau tidak dipakai maka listrik dimatikan. Nah, ketika itu sudah tertulis, itu kita sudah dianggap sudah memenuhi aspek dari sustainability di bidang energi. Atau misalkan kita water isunya, jadi isu air bahwa kita memang mempergunakan air tanah secara sewajarnya, atau reuse, jadi sehingga tidak hemat atau yang lainnya lah. Nah itu yang bisa dipakai. Atau misalkan kita menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di sekitar kita dengan melakukan penanaman bambu di sekitar kita agar buat penyerapan air. Jadi itu juga itu. Nah kita terkait memang ke arah 3 hal ini. Jadi dari sisi ekonomi, lingkungan hidup, sama dari sisi sosial. Oke, mungkin saya kirim by email, by chat, agar bisa dilihat secara langsung karena tidak itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dan Mbak Mas. Mas Asfa. Siap. Ya, ini ada yang bertanya. Dari Ibu Rati, dari UMKM Sisa Swastra Jawa Tengah. Beliau bergerak di bidang craft, patchwork, kain batik, dan wastra Nusantara. Terkait proses bisnis sesuai GRI, bagian proses distribusi. Karena beliau mayoritas terdistribusi ke pelanggan secara online, apakah packaging yang ramah lingkungan termasuk ke dalam proses distribusi yang sustainable? Oh ya. Terima kasih Ibu. Ya, proses packaging itu juga bisa masuk kepada isu sustainability. Jadi, misalkan Ibu menggunakan kertas sisa itu loh, kayak recycling, intinya packagingnya pakai kertas sisa. Jadi yang dia bukan kertas yang baru, itu juga bisa sebagai salah satu isu sustainability juga. Jadi bisa dipakai itu Ibu. Jadi packaging, atau ya memang kita lebih ke arah input, proses, output. Jadi misalkan yang mengerjakan proses packaging memberdayakan lingkungan sekitar, itu juga bisa dipakai. Jadi bahan bakunya, prosesnya, atau outputnya. Jadi misalkan kalau beli batik itu dapat bonus 1 bibit tanaman, itu juga bisa dipakai. Jadi ini isu-isu yang bisa kita pergunakan di isu sustainability. Yang penting memang terkait dengan 3 isu tadi, dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Begitu Ibu. Ya, satu lagi Mas. Siap Mbak. Dari Ibu Eka W. Setiawati, beliau selama ini membuat produk dari kombinasi kain perca sisa limbah garmen. Berarti mesti kita tonjolkan dalam
dalam company profile tentang pemanfaatan bahan baku tersebut ya? Iya, jadi kain perca, jadi bahan bakunya kita mengoptimalkan sisa kain perca dari pabrik sehingga daripada itu dibuang, nah kita tinggal itu aja. Jadi setiap bulan itu mereka membuang. Jadi kalau itu kain perca itu dibuang, itu kan prosesnya lama. Jadi lebih ke arah aspek benefit sama profitnya. Jadi kebermanfaatannya. Jadi selain isu kain perca, jadi ketika ibu memberdayakan lingkungan itu kan juga bisa. Jadi kain perca ini dikerjakan oleh banyak orang, itu juga bisa juga sih. Jadi kalau perca jelas, perca itu kan memang sebenarnya kan apa ya, bahan sisa. Jadi ketika bahan sisa dimaksimalkan itu sudah terkait dengan isu sustainability. Jadi itu dari sisi perusahaannya dapat, dari sisi ibu juga dapat, malah dari dua sisi itu, Bu. Jadi dari perusahaan sama sisi ibu sebagai apa ya, industri kreatif yang mengoptimalkan bahan sisa itu. Malah bisa dapat dua itu. Jadi perusahaannya juga punya nilai sustainability, ibu juga. Begitu, Ibu. Materi sudah saya kirim ya via chat. Bukan materi itu, contoh. Materi nanti akan menyusul. Saya convert ke PDF dulu. Oke, ada lagi? Silahkan. Oh, masih setengah jam kok. Silahkan kalau masih ada. Ini nggak bisa di-share screen ya, Mas ya? Iya, nggak bisa. Tadi udah dicoba, nggak bisa. Jadi itu contohnya. Jadi contoh itu sebenarnya semuanya bisa kok bikin apa namanya sustainability report. Jadi di sini apa sustainability company profile itu ya sebenarnya sama. Oh bisa kok Teh Dina. Berarti saya nggak bisa. Oke, jadi sustainability company profile itu ya memang hampir sama sih. Cuma ditambah dengan isu-isu tentang GRI standarnya. Oke, Mas Aswa mungkin saya bantu, Mas Aswa bisa menjelaskan sama kawan-kawan. Oke, ya. Sip. Next ya Mbak ya, jadi next. Jadi ini salah satu contoh sustainability company profile dari kelompok wanita tani. Nah, kalau kelompok wanita tani bisa, harusnya perusahaan yang lebih besar bisa loh. Jadi ini yang pertama contohnya pengantar aja. Jadi kebetulan ini dari Kulon Progo, mereka berada di Kulon Progo yang memanfaatkan lahan yang ada. Jadi di sana itu memang pertanian cabainya itu melimpah. Jadi salah satu apa ya klaster sebenarnya binaan dari Bank Indonesia buat pemanfaatan apa ya kalau di sana itu ada pesisir. Jadi daerah pasang surut, ketika dia surut itu bisa ditanamin, tapi kalau pasang ya kena air itu. Next mungkin Mbak Dina. Jadi di sisi awal lebih ke arah itu aja sih, isu-isu aja. Jadi tentang company. Jadi gambaran umum perusahaan secara umum. Nah, nanti baru kita ngambil isunya itu tentang apa yang telah dilakukan oleh perusahaan agar bisa apa ya namanya, agar perusahaan itu memang bisa melakukan apa yang dilakukan dalam perusahaan terkait dengan isu-isu sustainability. Tuh. Jadi apa sangat sederhana, company profile-nya juga sangat sederhana. Jadi apa ya mereka biasa saja sih di awalnya, lebih ke arah usahanya, tentang produknya, tentang tenaga kerja. Jadi masih isu awal. Nah, baru nanti masuk ke tahap bahwa company profile ini sudah menggunakan sustainability company profile berdasarkan GRI standar. Kebetulan kita yang pakainya GRI standar ya. Saya nggak tahu sih ada berapa karena saya belajarnya dari GRI standar. Itu pun dapat beasiswa dari Lunas. Jadi ini sebenarnya makanya namanya kelas berbagi karena saya juga dapat beasiswa dari Lunas.
Nah, baru disampaikan produknya seperti ini. Jadi ada input, proses, output. Inputnya dari lahan pertanian, prosesnya dilakukan oleh ibu-ibu kelompok wanita tani, outputnya menjadi barang yang punya nilai jual. Itu. Terus, nah baru setelah apa? Nah ini ada apa? Kapasitas produksinya, jumlah masyarakat yang diberdayakan. Nah disebutkan juga jumlah kecelakaan kerjanya ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak usah ditulis. Kalau ada ditulis. Kalau misalkan memang ada kecelakaan kerja, coba ditulis. Kecelakaan kerja itu terjadi karena apa? Apakah karena kelalaian? Apakah karena human error atau apakah karena memang musibah, itu juga disampaikan. Jadi intinya tidak boleh mengada-adakan ya, seadanya saja. Kita cuma membuat apa ya, narasi yang lebih baik saja. Oke, next, Teh Dina. Nah itu baru nilai strategi. Jadi strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi strateginya misalkan dengan bahan baku lokal, tenaga kerja lokal. Jadi optimalisasi atau pemberdayaan yang dilakukan. Jadi nilai-nilai strategi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu kan kalau buat kita praktik bisa berbeda-beda sesuai dengan nilai dan strategi yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Oke, next. Baru nanti tata kelola. Jadi tata kelolanya itu seperti apa? Jadi ada ketua kelompok, produksinya, tim packaging sesuai dengan apa hak dan kewajiban masing-masing. Oke, next lagi. Nah, setelah tata kelola, jadi ini kalau apa secara umum itu sesuai dengan kreativitas ya. Jadi kreativitas kita yang membingkai. Jadi ini contoh BIMTEK dan praktik. Nah, BIMTEK sama praktik itu kan sebenarnya sudah bagian dari pemberdayaan. Jadi ketika kita dapat melakukan bimbingan teknis itu kan kita memberikan pembelajaran edukasi kepada masyarakat. Kita juga membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kerja. Jadi salah satu yang dipakai karena ini pertanian, misalkan konsep family farming, mengoptimalkan lahan sekitar. Jadi misalkan ada program 1 rumah 5 tanaman cabai. Nah, nanti kalau bahan bakunya banyak, ketersediaan bahan bakunya ada, inilah dibikin semacam diversifikasi produk, itu bisa juga dilakukan. Oke, next Teh. Cut kok Teh, saya biasa sama Teh jadinya. Ya. Nah, ini baru kita mengarah ke sustainability report. Jadi yang atas itu company profile biasa. Nah, ini baru mengarah ke sustainability report. Nah, untuk sustainability report baru disebutkan bahwa ini merupakan laporan sustainability tahun berapa. Terus laporan ini sudah disesuaikan dengan standar ala GRI. Karena saya ya kebetulan pakainya standar GRI. Kalau ada standar yang lain ya nggak apa-apa sih, cuma saya taunya baru GRI aja sih. Nah ini cuma disampaikan aja. Jadi gambar itu dipakai sebagai pemanis. Nah baru ini, misalkan kepegawaian. Nah kepegawaian itu masuk ke GRI 400. Jadi GRI 400 itu tentang sisi sosial. Jadi apa yang sudah dilakukan buat karyawan. Jadi karyawannya itu dapat BPJS, karyawannya itu dijaga keselamatannya. Nah, ini yang isu ini yang kita pakai. Jadi standarnya itu berapa? 401 itu terkait dengan karyawan gitu. Oke, silahkan lanjut lagi. Jadi ada GRI 400, ada standar 403 itu tentang keselamatan bahwa mereka harus memakai itu standar keamanan yang diterapkan di perusahaan. Next lagi Teh. Jadi ada standar keselamatan gitu. Jadi intinya itu yang disesuaikan. Jadi kalau kita punya dipakai, kalau kita nggak ada ya nggak apa-apa. Ini misalkan non diskriminasi. Intinya diyakinkan. Jadi kita sudah punya komitmen bahwa kita non diskriminasi atau
kita tidak menggunakan anak-anak di bawah umur untuk bekerja. Itu sebagai komitmen saja. Itu. Oke, next lagi. Jadi sebenarnya simpel sih. Jadi lebih ke arah apa? Company profile ditambah dengan standar GRI-nya. Jadi ini misalkan masyarakat lokal itu dari sisi standar GRI 400. Jadi apa yang sudah kita lakukan berkontribusi terhadap masyarakat lokal atau masyarakat sekitar. Jadi ini secara umum. Jadi lebih ke arah narasi yang harus diperkuat gitu. Mungkin lagi ini masih sama masyarakat lokal. Jadi apa berbagai kunjungan sama pameran. Jadi apa pembelian bibit sama pertanian. Terus pelatihan dan pendidikan itu di 404. Terus apa ya itu aja sih. Jadi cuma disesuaikan dengan standarnya. Kalau ada ditampilkan, kalau nggak ada ya tidak ditampilkan. Dulu yang terakhir tentang informasi. Nah, ini jadi sangat sederhana ya teman-teman. Jadi intinya memang lebih apa ya dioptimalisasi. Nah, buat memperkuat baru kita bikin. Karena kita kan kalau company profile itu kan memang bikin yang bagus. Nah, makanya combine-nya itu dengan apa namanya dengan efek yang bagus. Kalau memang jago mikro, yang penting gambar bisa masuk karena kan gambar itu merepresentasikan lebih bagus. Jadi daripada kita menggambarkan bunga dengan kata-kata, bunga itu warnanya kuning, sampingnya merah, terus apa? Nah itu kan susah. Kalau kita kasih foto itu kan selesai. Tapi kalau dia bisa, kalau teman-teman bisa pakai PowerPoint nggak apa-apa. Nah, kebetulan kalau saya biasanya saya combine dengan Canva. Canva itu kan lebih bagus, jadi lebih applicable juga. Jadi saya biasanya sih pakainya Canva buat memperindah. Jadi ini mau dibikin pakai MS Word boleh, pakai PowerPoint boleh. Kalau jago Corel, pakai Corel juga bisa. Intinya ada gambar itu sebagai pemanis gitu. Jadi karena kalau kita bikin kata-kata kan sangat panjang sekali, kita kasih gambar yang besar representatif sudah oke. Jadi makanya kalau sustainability saya tinggal bikin minta sih dokumentasi dari gambarnya aja. Oke, Mas Mungkin Asfa, itu ini ada yang mau yang raise hand, Pak Anwar Adnalin. Oke, silakan. Oke, silakan Pak. Dibuka mikrofonnya dan bertanya sama Mas Asfanya. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Anwar. Silakan, Pak. Ya, saya Anwar Nalin dari Belawan, Sumatera Utara. Ya, jadi saya sangat menarik dengan materi ini, bahwa menceritakan tentang profil usaha kita, berikutnya tentang aktivitas yang dilakukan, ditunjukkan dengan gambar, dengan data yang ada. Saya kepingin sedikit lebih jauh tentang GRI itu. Ini kan menjadi acuan juga karena rupanya harus menggunakan standar juga. Nah, standar GRI itu ada berapa item yang katakanlah kalau standar untuk katakanlah untuk sebagai sebagai laporan pertanggungjawaban secara komersial global, apakah semua standar GRI itu harus dipenuhi atau ada yang tertentu saja yang wajib harus ada? Kira-kira itu, Pak. Jadi seputar GRI itu yang ingin saya coba tahu gitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Anwar. Jadi memang kalau GRI kalau pakai standar yang original itu standarnya aja kemarin saya lihat ada 400 halaman, Pak. Jadi kalau semuanya dipenuhi itu minimal ya sekitar 100 halaman lah. Mungkin bisa jadi GRI standarnya dapat. Cuma sebenarnya yang kita miliki saja Bapak. Jadi makanya fokusnya terbagi kepada 3 hal. Yang pertama dari aspek ekonomi atau peningkatan ekonomi.
Terus yang kedua terkait dengan aspek lingkungan hidup. Jadi apa yang telah kita lakukan kalau ekonomi, bagaimana usaha kita itu memberikan dampak ekonomi kepada lingkungan sekitar. Jadi bisa dampak secara langsung atau dampak secara tidak langsung. Kalau belawan itu kan terkenal madunya, Pak. Madunya itu kan dia hitungannya ekspor lah, meningkatkan devisa dari belawan misalkan. Saya tahu belawan itu yang terkenal malah madunya, Pak. Madu belawan itu luar biasa. Nah, Justru kalau saya dari di sini yang terkenal tuh hasil laut, Pak. Maaf, Pak. Itu, Pak. Oh, apa, Pak? Yang terkenal itu hasil laut. Saya berada di pesisir, Pak, di pemukiman nelayan. Iya, iya. Ya, saya jual alat-alat nelayan saya. Oke, jadi ya misalkan jadi ketika usahanya ya intinya di pemanfaatan ekonomi. Jadi dia ekonomi terus lingkungan sama sosial. Jadi nah tiga itu aja sih Pak, dan yang nanti yang paling dimiliki seperti apa. Jadi kita fokus kepada yang tadi 34, tapi kalau tidak ada yang 34 minimal satu itu ada representasinya dari per item. Jadi misalkan dari sisi ekonomi itu kita cari misalkan merupakan pemasok dari hasil laut yang ada di Belawan. Tapi dari sisi lingkungan juga menjaga keberlangsungan kehidupan yang ada di Belawan, misalkan dengan perikanan yang terpadu atau perikanan yang ramah lingkungan. Jadi tidak pakai jaring yang kecil, tidak menggunakan bom, ada area buat mencari hasil laut. Nah, intinya itu salah satu bentuknya. Terus dari sisi sosial, misalkan menjaga keselamatan dari nelayan. Jadi misalkan ada safety life-nya di setiap kapal. Ada kayak semacam shotgun-nya. Jadi kalau ada kecelakaan kapal itu langsung bisa di itu. Jadi intinya itu dari sosial. Terus ada BPJS kepada karyawan. Jadi itu aja. Jadi yang dimiliki saja Bapak, cuma dikemas dengan baik. Nah, kalau memang kita sebenarnya ada standar, kita belum memenuhi standar itu dituliskan saja. Jadi perusahaan kita belum memiliki standar, tetapi nanti pada tahun 2020 kita akan berupaya memenuhi standar yang ada. Itu juga bisa, Pak. Gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita yang ada. Jadi jangan terus diada-adakan. Kalau memang sudah ada dan bagus, kita sampaikan. Kalau kita memang belum memenuhi standar, kita sampaikan. Cuma harus ada jelas kapan kita akan mencapai tahapan tertentu. Begitu, Bapak. Nah, oke, Mas Asfa, ini Bu Tri Sukemi. Oh iya, silahkan. Raise hand. Ini sponsor. Oke, silahkan. Sponsornya. Ya, terima kasih waktunya. Ini di sini saya cuma mau menanyakan itu untuk data-data apa saja yang harus disiapkan untuk membuat sustainability itu supaya nanti kita tidak keteteran di waktu menjalankan pembuatannya. Begitu, Mas. Ya. Oke. Terima kasih Bu Kemi. Kalau data-data sih sebenarnya sih lebih ke arah dokumen kegiatan. Jadi misalkan isu-isu ekonomi ya kita cari dokumen kegiatan yang memang based on isu-isu ekonomi yang sudah kita lakukan. Kalau memang terkait dengan isu lingkungan, ya kita cari dokumentasi kegiatan di bidang isu lingkungan yang sudah kita lakukan. Kalau kita lebih ke arah isu sosial, ya kita cari dokumentasi sosial. Jadi yang pertama dokumentasi, yang kedua narasi. Jadi memang kombinasi ya. Makanya kalau mau bikin sustainability company profile ya kita harus belajar foto yang bagus, belajar copywriting, belajar desain, nanti dikombinasikan jadi deh itu nanti. Sustainability company profile yang keren. Mungkin itu. Oke ya, nanti mohon bimbingannya ya untuk selanjutnya. Terima kasih. Bu Hana ini sebenarnya memprovokasi teman-teman di Kulon Progo itu, Cudina. Dia ngajak teman-temannya bikin sustainability company profile. Makanya contohnya kita pakai yang sederhana KWT. Jadi kalau KWT bisa, pasti yang lainnya bisa. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain?
mau bertanya? Jadi kalau tidak ada, sebenarnya saya memancingnya itu sederhana. Yuk kita cari sebenarnya stakeholder kita itu siapa saja. Jadi saya biasanya pakainya awal itu. Pihak-pihak yang berhubungan dengan kita itu siapa saja. Jadi apakah kita ada, yang jelas kan kita punya konsumen, atau kita juga ada produsen. Nah, isu-isu sustainability apa atau apa sih yang menjadi harapan dari produsen atau konsumen. Nah, itu aja sih yang dipakai. Jadi lebih ke arah isu itu. Nah, nanti baru kita berupaya menjawab isu-isu tersebut dari sisi sustainability. Jadi itu yang bisa apa? Yang bisa kita lakukan. Sebentar. Jadi maaf, saya coba. Oh, maaf. Ini bisa kelihatan ya. Jadi tadi ada paparan yang tentang isu yang memang bisa dilakukan terkait dengan isu sustainability. Jadi apa yang bisa dipenuhi ya kita tinggal memenuhi isu-isu yang memang ada. Nah, jadi ini salah satu yang buat memudahkan isu sustainability. Jadi misalkan proses pemilihan bahan baku. Jadi isu sustainability-nya kan bahan baku yang ramah lingkungan, bahan baku yang lokal, dia intinya bersih, tidak itu. Nah, itu yang kita pakai. Jadi ini yang bisa kita pakai buat sustainability. Jadi nanti bisa dari isu sosial, ekonomi maupun lingkungan. Terus prosesnya nanti seperti apa? Proses distribusi atau konsumsi oleh pelanggan. Jadi misalkan kita sudah dengan packaging yang sesuai dengan standar, dibungkus dengan plastik standar ketebalan 0,6 sesuai dengan isu sustainability. Berarti kan itu sudah masuk ke GRI based on 400 berapa saya lupa. Kalau nggak salah 414 atau 15 gitu. Nah, kita itu aja sih. Nanti kan kita bisa bisa dilihatnya. Ini isu-isu inilah yang kemudian kita optimalkan buat sustainability. Oke, Mas Asfa, ini ada lagi yang raise hand. Ibu, siap. Ini Ibu apa Bapak ya? Andri Noviardi. Ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi Bu. Ya. Selamat pagi Bu. Halo. Ya, selamat pagi Pak Andri, silakan. Videonya keluar nggak ya? Nggak bisa ya? Tunggu dulu. Halo? Ya, silakan Pak. Lanjut Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Andri, silakan. Saya Andri dari Pontianak Pak. Ya. Ya, baru mulai UMKM jualan industri kebersihan rumah tangga, sabun, deterjen ini Pak. Halo? Lanjut Pak. Ya, jadi begini Pak pertanyaannya. Kalau saya kan masih baru beberapa bulan nih ya untuk mengikuti yang GR apa tadi GR itu yang mengadakan GRI itu terkait jaminan karyawan dan lain sebagainya. Mohon masukan dan sarannya Pak, apakah harus di awal-awal tahun ini kami melakukannya atau itu boleh dilakukan setelah setahun berdiri usaha kami Pak? Alhamdulillah usaha sudah berjalan Pak ya, sudah beberapa bulan. Namun kan kami juga belum bisa mempersiapkan jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Ini juga masih proses dalam pembentukan CV dan proses produksi. Mohon masukan dan sarannya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andri. Jadi kalau saya sih kalau memang CV-nya memang mau segera nanti pas launching CV aja. Jadi lebih ke arah kan sekarang masih personal, jadi belum ada aspek legalnya yang mengikat ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau mau bikin itu nggak apa-apa. Yang penting nanti disampaikan ya bahwa misalkan
saat ini memang belum memiliki karyawan belum memiliki BPJS, tetapi mereka mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan pendapatan perusahaan. Jika perusahaan nanti hasilnya dapat bagus, nanti karyawan akan mengikuti, itu bisa juga. Jadi karena masih baru, cuma kalau bisa sih ditambahi itu akan terjadi kapan gitu loh. Jadi misalkan karena memang usahanya masih baru, jadi mungkin dalam 1 tahun pertama belum memberikan, tetapi nanti mulai bulan ke-13 akan diberikan, itu bisa gitu. Jadi intinya kalau memang belum sesuai dengan standar yang diharapkan, kita tetap akan berusaha sampai dengan standar itu bisa didapatkan. Jadi memang by proses itu. Jadi itu boleh. Cuma kalau bisa ya intinya bukan membaik-baikan. Jadi kalau memang sudah kita bisa sudah sesuai dituliskan, kalau belum sesuai pengen dituliskan ya disampaikan juga targetnya kapan. Jadi itu juga harus jelas kapan targetnya. Gitu Bapak. Jadi menyesuaikan diri ya. Gitu. Karena memang ya adanya undang-undang OJK aja sih yang bikin itu. Jadi saat ini memang 20%, nanti ke depan akan lebih banyak lagi. Nanti silahkan di-download itunya, undang-undang OJK-nya, sehingga kita bisa paham tentang isu-isu sustainability yang ada di peraturan OJK tersebut. Begitu. Karena memang ya undang-undangnya juga sebenarnya sih lama ya, 2017, tetapi ya kita baru taunya ya setelah 2020. Kayak undang-undang halal. Undang-undang halal itu juga sama, tapi baru diterapkan ketika tahun 2019. Jadi ini yang menjadi catatan buat kita semuanya. Jadi minimal kita tahu apa sih isi undang-undangnya, nanti bagaimana penerapannya. Oke, terima kasih Mas Andrian. Begitu jawabannya. Silakan kalau ada lagi. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu, kita sekitar 13 menit lagi. Ya, ini materi hari. Ya, silakan Pak Nurul. Ya, Assalamualaikum. Mas Waalaikumsalam. Asfa, itu saya udah barusan lihat yang di-download itu contoh kompronya ya. Ya narasi sedikit, foto yang banyak gitu ya. Nah, itu kita aplikasikan di mana? Apakah di website kita? Itu kan agak banyak ya, paling tidak beberapa lembar gitu ya. Kita aplikasikan di mana itu kompro? Oh, sekarang kan itu sudah era digital, Bu. Jadi kalau kan sekarang kita bisa convert ke PDF. Makanya saya mengajak kalau memang bisa MS Word, dikasih ke MS Word. Kalau bisa PowerPoint, diaplikasikan ke PowerPoint. Kalau nggak bisa, kita bisa bikin by Canva. Nah, aplikasikannya itu bisa dalam bentuk paparan, kan sekarang sudah banyak video. Nanti bisa pakai video. Berarti ini ada kans ini bukan pelatihan optimalisasi digital. Ya, maksudnya publikasinya di mana? Di website atau? Ya memang kepada stakeholder sih, Bu. Jadi intinya itu laporan kita simpan. Jadi kalau memang ada kayak dinas butuh, perusahaan perbankan butuh, baru dikeluarkan. Ya kayak sama kita menyimpan company profile. Ketika dibutuhkan akan dikeluarkan gitu. Ya kalau company profile kan kita paparkan tuh ditampilkan di website gitu ya. Nah, apakah ini company profile yang seperti ini juga boleh nggak kita tampilkan di website? Sangat boleh, justru malah bagus kalau sudah punya website. Oke. Jadi kan malah nanti di websitenya kan terkait dengan isu JRI-nya. Jadi tentang nanti dibagi 3, ekonomi, sosial, sama lingkungan. Itu aja kan. Tinggal ya. Malah jadi lebih kan calon buyer kita kan bisa concern yang concern ke situ malah jadi tertarik gitu ya. Iya, memang kalau buat ekspor itu sangat diminta. Jadi isu-isu yang kita lakukan di bidang sosial itu apa? Di bidang lingkungan itu apa? Terus di bidang ekonomi itu apa? Jadi malah kalau sudah punya website malah lebih sudah tinggal plug in, karena kan itu memang sebenarnya disiapkan di web juga.
Ya, tapi kita menampilkannya dalam bentuk apa ya, kayak tadi ada Word atau PDF atau karena kan agak panjang ya, agak banyak. Atau ada menu sendiri gitu. Dibikin itu aja. Itu kan bisa di-convert ke JPEG. Ya, enggak maksudnya di halaman mana kan ada halaman About Us misalnya. Itu mungkin di About Us kali ya. Bisa. Di About Us bisa. Kalau webnya bisa di itu bikin aja sub web aja. Sub web ya. Oh iya ya. Nah, terus di PDF kan atau tidak usah di PDF kan? Atau nggak usah sih. Pakai JPEG aja Mbak kalau di web. JPEG aja ya. Oke. Jadi ada di apa? Kalau apa besar nanti ada juga sih. Jadi ini misalkan sustainability company profile dalam bentuk itu silahkan download itu kan. Jadi bisa. Narasinya di dalam JPEG itu ya sekalian ya. Kayak itu yang kita create di Canva juga bisa itu ya. Iya, justru malah kalau pakai Canva kan nanti itu bisa di PDF, bisa di video, bisa di JPEG, malah lengkap kalau udah itu. Oke. Jadi kalau saya sih Canva memang. Ya, jadi bisa sub menu di About Us gitu ya. Dan itu memang konsepnya memang apa? Saya ambilnya memang agar bisa ditampilkan di web paparan itu. Nah, selain di website di mana lagi, Mas? Kalau saya sih ya seluruhnya. Kalau saya biasanya convert ke video sehingga dia bisa jadi video juga. Di channel video kita gitu, di channel YouTube bisa kita gitu. YouTube, intinya kan itu bisa di-compare dalam bentuk video. Jadi ini kegiatan yang sudah dilakukan, tinggal dikasih subtitle di itunya. Kan bisa pakai Quick atau kan ya aplikasi kan banyak. Mas Asfa, ini ada lagi yang bertanya. Mana tadi Mbak Eka-nya udah. Mas Asfa. Siap. Kasih. Bu Eka jadi bertanya. Jadi Bu. Ya, silahkan. Halo, ya. Ya, lanjut. Ya, Pak, ini menarik ya Pak ya untuk yang paparannya ini. Sebenarnya apa ya? Saya secara nggak sengaja itu kan memang sudah membuat produk yang sustainable ya Pak ya. Saya nggak paham dulu seperti itu, cuman karena saya bermain di kain-kain perca itu apa ya sudah lama gitu loh Pak saya bikin seperti itu. Tantangannya itu adalah bahwa di Indonesia, di negara kita tuh kan belum semuanya teredukasi bahwa membuat dari seperti yang saya buat itu dari perca itu kan ada yang berpikiran bahwa produk saya itu dibuat dari bisa dibilang sampah gitu ya Pak ya, dari buangan gitu ya, dari bahan yang sudah dibuang gitu kan. Padahal dengan bahan-bahan sisa itu sebenarnya tantangannya lebih daripada kalau kita membuat dari kain utuh ya. Jadi lebih sulit, lebih dalam arti kita membuat pola yang kita inginkan itu harus kita ada ritual untuk memilih kombinasi kain dan lain-lain ya. Sebagian orang itu melihat bahwa itu hanya sebuah limbah gitu kan. Ya. Seperti kurang berharga gitu kan kalau yang nggak paham, dan di negara kita ini masih banyak yang nggak paham gitu loh. Jadi tantangannya bahwa kita harus lebih banyak mengedukasi, lebih banyak istilahnya seperti mungkin lebih seperti kayak gerakan ya Pak ya. Lebih seperti kayak gerakan bahwa kita harus lebih peduli, kita harus lebih menghargai upaya untuk mendaur ulang bahan-bahan seperti itu gitu loh Pak. Kalau di luar mungkin lebih ini ya, lebih apa ya, sudah lama gitu ya, sudah lama disadari dan sudah lama orang melihat produk-produk yang dari daur ulang seperti itu. Itu gimana Pak? Ini mungkin di luar dari itu, tapi untuk supaya lebih menambah semangat kita bahwa itu nggak hanya sebuah company profile, tapi memang benar-benar semangat untuk menggali lebih jauh produk-produk
daur ulang gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Eka. Wah, banyak sekali. Jadi justru dengan Ibu melakukan optimalisasi dari limbah itu kan sebenarnya salah bentuk kreativitas. Jadi inilah yang memang harus kedepankan, bahwa produk dari kain percanya Bu Eka itu yang pertama adalah handmade, karena kan dia pasti handmade. Jadi butuh kreativitas agar barang sisa itu tidak terbuang. Karena memang isu sustainability itu kan memang terkait bagaimana kita secara positif maupun secara sosial. Jadi dengan adanya kain perca ini bisa meningkatkan kesejahteraan. Terus mungkin melestarikan budaya lokal. Jadi di Kabupaten Klaten itu ada satu kampung itu dia mengolah kain perca, itu aja. Jadi dia kayak semacam terus yang ketiga itu mendorong gaya hidup positif, bahwa kita tidak bisa sih membuang sembarangan, khususnya dalam bidang kain. Jadi terus memanfaatkan potensi yang ada. Jadi ini terus salah satu kalau kain perca itu kan biasanya lebih fokus kepada isu pemberdayaan perempuan. Nah, ini yang memang salah satu yang dipakai. Jadi ada optimalisasi atau pemberdayaan yang sudah dilakukan. Jadi memang kita balik lagi kepada narasi, Ibu. Jadi narasi tentang kreativitas, narasi tentang proses sortasinya, narasi tentang proses pembentukan dari kain perca menjadi produk yang jadi. Mungkin itu. Jadi ini yang memang before sama afternya. Jadi sebelumnya ini kain perca dalam bentuk satu karung. Nah, prosesnya itu adalah proses sortasi yang dilakukan. Proses membuat dari awal kainnya itu tercerai-berai menjadi satu. Nah, baru nanti ketika ini barang jadi, fungsinya seperti apa. Jadi fungsi itu kan tidak hanya, jadi nanti dia akan multifungsi. Nah, ini yang yang dioptimalkan buat Ibu. Jadi memang bahasa copywriting lah, bahasa narasi yang bisa kita pakai, kita optimalkan dalam bentuk untuk support company profile dari perusahaan kita. Mungkin itu ya, Ibu. Terima kasih banyak. Ini tambahan wawasan ini, bahwa kita memang mengoptimalkan apa yang sudah ada. Oke, Mas Asfa. Sebelumnya kawan-kawan, waktunya juga hampir habis. Itu jangan lupa login di akun Lunasnya untuk mengklik absensi, karena batas waktunya itu nanti sampai jam 11, jadi dengan beberapa menit lagi. Ya, Cak Samsul? Nah. Oke, terima kasih Mbak Dina. Oh, Cak Samsul sudah ada di antara Cak kita Samsul ya. Oke, mungkin Cak Samsul boleh. Nah, ini ada closing ini, karena ini sebenarnya kelas percobaan ini, kelas khusus berbagi poin. Silakan Cak Samsul. Suara saya terdengar ya? Dengar, Cak. Ya. Oke. Kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini kepada 48 kawan-kawan yang gabung pada webinar pagi siang hari ini. Harusnya 100 berapa Mas Asfa yang terdaftar di Lunas untuk acara ini? 100 lebih ya setahu saya. 100 lebih ya. 100 lebih, Cak. Tapi yang sempat gabung pagi ini 46, maka 46 ini yang untuk mengakses sertifikat. Itu pun dengan syarat klik absen kehadiran di platform. Jadi Anda segera sempatkan masuk platform Lunas, klik absen kehadiran supaya bisa unduh sertifikat. Masih ada sedikit sekali. Moga-moga nggak keduluan tutup ya. Tapi saya rasa teman-teman yang sudah saya gabung pasti tahu. Tapi nanti khusus bagi 46 yang hadir di sini, Mbak Dina, tolong saya dibantu screenshot ya orang-orangnya untuk bukti kehadiran juga. Kalau nanti
kita beri pengecualian kalau ada 1-2 yang nggak bisa unduh karena lupa isi atau klik absen kehadiran. Kali ini kita maafkan. Kali ini karena ini event pertama yang menggunakan pola poin. Jadi kita ya ini anak saya nih, lagi seneng di belakang. Ya. Mas Aswa, Mbak Dina, dan kawan-kawan semua, poin penting dari tentang materi kita hari ini sebenarnya adalah perubahan pendekatan dalam berbisnis sebenarnya. Sedangkan company profile itu kan bentuk keluarannya, bentuk channelnya, gitu ya Mas Aswa ya? Ya. Channelnya dalam bentuk company profile. Dan kemudian secara fisik bisa beragam. Seperti tadi pertanyaan Mbak Nurul bagus itu. Bisa di web, bisa kemudian dalam bentuk poster, gitu Mas Aswa ya, lewat Canva, bisa dalam bentuk macam-macam. Formatnya sekarang video juga bisa. Nah, jadi kemudian PDF, apapun bentuknya, tetapi dengan pendekatan atau format yang seperti yang kita bahas selama 2 jam bersama Mas Aswa. Dan tentu kita berharap ini bagian dari Go Global. Nah, kita itu kan punya 3 Go ya. Go modern, Go digital, Go global. UMKM kita ini perlu didorong lah untuk punya value global. Go global itu tidak hanya kita harus ekspor, tetapi tidak ekspor pun atau produk kita hanya di dalam negeri, tetapi standarnya harus sudah standar global, standar dunia. Nah, itu yang dimaksud dengan go global, termasuk dalam hal company profile. Jadi go global itu tidak jauh-jauh harus ekspor ke Eropa, ke Jepang. Kalau bisa begitu bagus, tetapi kalau belum minimal. Nah, minimal company profile-nya ini juga sudah standar SDGs. Nah, kira-kira sudah standar global. Nah, itu kira-kira pemikiran yang kita coba praktekkan, dan kita berterima kasih ini kepada kawan-kawan GRI, juga Apindo, UKM Indonesia yang bermitra dengan Lunas. Sehingga di kesempatan tahun lalu ya Mas Aswa trainingnya itu. Tahun ini enggak, sebelum COVID. Oh sebelum, sudah ini ya, sudah 2020 ya. Waduh, perasaan saya COVID ini terlalu lama jadinya, sehingga bikin lupa. Jadi ada training GRI di Jakarta, berbagai lembaga yang representatif mewakili UMKM diundang termasuk Lunas. Nah, bagian dari kewajiban kita yang berangkat ke training itu ya berbagi ilmu, termasuk Mas Aswa ini sudah belajar ke sana atas biaya sendiri. Nah, ini yang kawan-kawan perlu tahu. Ini modal sendiri di Mas Aswa ini. Saya berterima kasih sudah berkomitmen kuat belajar sendiri, memahami sendiri, sekarang berbagi juga dengan gratis pula. Ini tentu hal yang lagi kita dorong, kita coba lakukan ke banyak kawan supaya memang kita pengen UMKM kita itu naik kelas dengan go modern, go digital, dan go global. Nah, kemudian implementasinya menurut saya yang lebih penting, saya sarankan Mas Aswa bikin komunitas, Mas. Lewat layanan di platform Lunas, komunitas tertutup. Oh, komunitas siap. Tertutup atau terbuka, terserah. Kalau menurut saya bisa tertutup, bisa terbuka, tergantung pendekatannya. Kalau terbuka berarti banyak orang, siapapun yang mau gabung, Mas Aswa nanti tinggal approve. Artinya yang berminat silahkan. Kalau tertutup berarti hanya dibatasi oleh yang diundang saja. Misal nih 46 orang sekarang ini
termasuk yang diundang, itu berarti nanti tertutup. Di luar ini nggak ada yang tahu tentang komunitas ini, kecuali Mas Aswa mengumumkan tanggal ini, ayo yang gabung mau belajar tentang ini lebih lanjut, ayo gabung ke komunitas UMKM Go Global misal gitu, yang menerapkan sistem sustainability dalam company profile-nya dan seterusnya lah. Kira-kira itu Mas Aswa. Jadi tindak lanjutnya, monggo kalau mau banyak member ya terbuka saja, tapi kalau mau mulai dengan yang serius dulu, yang ada yang 46 ini, nggak usah bicara ratusan dulu, tapi 46 ini dulu, ya oke. Saya rasa itu pilihan-pilihan yang Mas Aswa nanti bisa tentukan. Terakhir, sertifikat saya rasa sudah bisa diunduh, silakan unduh di platform Lunas, seperti biasanya, semoga nggak ada kesulitan. Dan saya terima kasih ini pada mentor ini. Nah, ini sebutannya mentor hari ini, sesuai dengan di posternya. Saswa sebagai mentor dari event ini, sebagai mentor dari platform untuk menyusun company profile yang standar GRI ini. Moga-moga semakin banyak nanti yang menggunakannya. Dan terima kasih pula untuk host. Host atau co-host itu Mbak Dina? Host. Dina hostnya. Wah, dadakan Kak. Master host sekarang. Ya. Dadakan tadi. Tadinya saya yang mau jadi host, tapi karena sesuatu nggak bisa dapat akses, ini baru aja bisa dapat akses saya. Ya syukurlah sistem di Luna sudah mulai jalan, jadi pokoknya siapa yang bongkar langsung ambil alih. Nah, nggak usah pakai struktur-strukturan, nggak usah pakai SK, nggak usah nunggu siapa yang merintah. Pokoknya ini platform kita optimalkan semuanya. Terima kasih, saya kira demikian dari saya. Selamat untuk kawan-kawan yang sudah belajar, tinggal dipraktekkan. Jangan hanya sekedar wacana, karena kita ada untuk konkret, nggak berwacana. Yuk, kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Asfa, masih ada yang mau disampaikan sebelum saya close? Sudah, jadi lebih ke arah komitmen kepada pelaku UMKM. Jadi bagaimana sih membuat isu sustainability ini dalam bentuk sustainability company profile, karena nanti akan ada strategi apa yang harus dilakukan ketika memang kita belum bisa memenuhi standar yang seharusnya kita miliki di isu sustainability. Jadi agar minimal kita terlihat forward looking lah, melihat ke masa depan. Mungkin itu. Terima kasih banyak, Cut, Dina. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Kekurangan kembalikan ke Cut, Dina. Ya, terima kasih. Makasih banyak Mas Asfa atas materi yang diberikan hari ini, kawan-kawan. Materinya memang belum di-share, tapi saya udah share nomor WA saya. Kalau nanti ada yang mau materinya, Mas Asfa, nanti bisa saya kirim Japri. Yang untuk tadi profilnya juga udah ada. Nah, kemudian ini kawan-kawan yang butuh, mungkin sangat butuh, banyak yang butuh ini, apalagi Kemenparekraf sedang membuka untuk penerimaan proposal ya, BIP, nah itu juga diminta company profile. Kesempatan ini udah belajar, tinggal dibuat ya, tinggal dikirimkan. Nah, jadi bocorannya saya salah satu tim penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Baparekraf. Nah, ayo. Nah, jadi company profilnya ini sangat representatif untuk dikirimkan ke BIP, Kemenparekraf. Mbak Dina. Ya, Cak. Kurang jelas tadi Mas Asfa, terlalu cepat memperkenalkan diri. Bilang Mas Asfa sebagai apa di Kemenparekraf? Pelan-pelan Mas. Jadi di Baparekraf itu saya salah satu masuk ke tim penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif. Sebenarnya tidak masih satu, tapi subnya sub deputi infrastruktur. Jadi satu direktorat dengan yang mengeluarkan bumper, tapi beda ya. Ya, intinya udah mengertilah permintaan bumper itu seperti apa gitu kan.
ke ya company profilnya udah tahu ngarahnya kemana. Nah, ini mungkin salah satunya. Nah, kawan-kawan nanti untuk link absen tadi banyak mungkin Cak yang tidak sempat ngeklik di akun Lunas. Ya, saya akan bantu kawan-kawan yang hadir, nanti yang tidak bisa unduh sertifikat, japri saya dulu. Nomor saya sudah saya share di chat, 0823 2000 3866. Nanti setelah chat saya, Bu, saya tak bisa nanti link sertifikat, nanti baru saya akan infokan ke adminnya Lunas. Karena tadi Cak Samsul memberi keringanan khusus untuk kelas perdana ini, nanti dibantu gitu ya, walaupun nggak sempat terklik link absensinya. Nah, gitu juga untuk materinya, tadi ada beberapa yang udah japri saya, yang kesulitan untuk mendownload company profile yang udah di-share di chat tadi, boleh japri saya juga. Gitu juga nanti materi Mas Asfa ya, kalau udah di ini boleh di-share ke saya, kawan-kawan yang butuh nanti boleh ke saya. Ya, gimana cara download sertifikatnya? Ya, tinggal buka akun Lunasnya, klik event hari ini. Kalau tidak ada event terkini lagi muncul di layar utama, kawan-kawan bisa klik eventku. Dan lihat nanti brosur kegiatan kita hari ini. Nah, nanti paling bawah bisa di scroll down itu ada tempat kawan-kawan tadi klik link absensi, di situ udah ada unduh sertifikat. Tinggal diunduh saja. Nah, begitu. Mbak Dina, Ya? supaya nanti nggak kelamaan, yang tidak sempat absen kehadiran, tombol unduh sertifikatnya nggak akan muncul di layar. Maka yang ikut acara sekarang ini, sekarang tinggal 42 orang nih ya. Tadi 46 ya. Itu boleh langsung WA ke 082141099965 ke admin Lunas langsung aja Mbak, supaya nanti enggak. Oh, boleh. Dan konfirmasi ke Mbak Dina ya, maksud saya cek ini bener enggaknya, admin nanti ngecek bener enggaknya, ini kan ke Mbak Dina ya. Iya, boleh. Yang ke Mbak Dina juga tetap enggak masalah, cuma supaya kita bisa ngirim langsung nanti Mbak, ngirim langsung sertifikatnya dari admin ke para pemilik sertifikat. Jadi nggak muter-muter ke Mbak Dina dulu dan sebagainya, nanti kasihan Mbak Dina nanti tambah kerjaan ya. Langsung aja diberitahu ke nomor WA-nya admin Lunas di 0821 410 99965 ya. Saya share di chatnya nomor admin. Silakan di-save cepat-cepat. Iya, oke, betul. Ya, silakan. Cukup Mbak Dina. Ya, berarti kawan-kawan demikian untuk acara kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan untuk usaha kita masing-masing. Dan kebiasaan untuk para UMKM, pesan saya cuma satu. Siapin kompronya itu dini hari, jangan tunggu waktu ada peluang untuk masukkan proposal atau apapun baru disiapkan. Nanti nggak maksimal jadinya kompro yang kita punya. Dan saya selaku MC dan moderator kegiatan ini mohon maaf bila ada salah kata, dan tadi juga ada ya itu di luar ini ya, ada penyusup tadi tiba-tiba datang di tengah-tengah acara kita. Nah, kita mohon maaf dan saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.